bagaimana cara meningkatkan itu kreativitas itu dokter? Kalau misalnya tadi dalam konteks seperti itu ya dokter ya, kita kan harus kreatif dalam keterbatasan itu ya. Sama halnya dengan ekonomi misalnya nih teman-teman muda gitu ya, dengan kondisi seperti ini saya harus kreatif nih. Apa yang harus lakukan? Bagaimana cara cari inspirasinya dokter? So biasanya karena saya orang lebih pada fungsi, but saya suka keindahan. Umpamanya sekarang masalah sampah is getting makin keras di mana-mana di dunia. Dan sebenarnya Pak Prato dan saya punya teman dulu, namanya Ann Weiser, dia lama di Jakarta. Tahun awal 2000-an, Diane melihat masalah sampah semakin buruk di kota Jakarta. Tapi Anne is seni rupa. And orang suka minta dia buat kostum because the costume Anne lebih pada seni rupa. So Anne berpikir terus, lihat ibu-ibu yang kumpul sampah, mereka coba cuci sampah, dijual ulang, daur ulang plastik itu. And then Anne bilang, saya kan kerja sama dengan ibu-ibu itu. Dia beli mesin jahitan, mesin cuci, the plastic, mesin shredder, motong-motong. Dan Anne mulai buat desain bersama dengan seniman muda Indonesia. Yang masih ingat dulu, there was these like umpamanya bisa beli yang ini bukan dari plastik, but dari daur ulang. Oh ya, recycling ya. Tas belanja. Berarti banyak produk yang diciptakan dari situ. Kursi, meja, kantong kecil sampai pakaian. Pakaian untuk pentas. Sekaligus ibu-ibu dapat uang. Karena mereka they were lebih mandiri, mereka kumpul the plastic, cuci the plastic, jahitan, dan jual. Dari situ mereka bisa beli pompa air baru untuk the kampung. Ada nilai tambah. And then the economy was kecil, it was a microeconomy, self-sustaining, keberlanjutan dirinya secara mandiri, tidak terikat pada hal lain. But saya juga berpikir sejak pandemi, the skala mikro sangat penting. Karena yang menyelamatkan kita dari masa pandemi itu banyaknya dari memang. It was like yang kecil-kecil masih tahan, yang besar was like wow. Betul sekali. Jadi dari apa yang sudah disampaikan dokter, kita bisa tahu ya bagaimana proses sebenarnya antara seni budaya, itu kolaborasinya dengan economics itu sangat erat ya dokter ya. Itu tadi cari kreativitasnya itu ya memang yang agak challenging ya dokter ya, agak menantang. Bagaimana kemudian kalau dokter contohkan tadi bagaimana dari sampah yang ada gitu ya, kemudian diolah menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan atau mendatangkan nilai tambah gitu ya dokter ya. Ini ya teman-teman muda ini harus dikasih insight seperti itu ya dokter ya. Bagaimana caranya bisa mengambil ilmu yang ada di lingkungan gitu ya dengan keterbatasan kita, kemudian kita mengolahnya menjadi sesuatu yang kreatif yang mendatangkan kalau economics money. It has a hubungan dengan the siklus. Yang menarik juga menurut saya, saya bukan pakar Indonesia atau pakar Bali khususnya karena sangat kompleks. But bedanya di Bali is Bali Hindu punya konsep arta. But arta is beda daripada dana umum. I think orang Islami punya juga di zakat, bahwa kalau menyumbang sesuatu sedekah untuk kebaikan, nanti semua akan lebih sehat. Kesejahteraan akan tumbuh dari membantu orang lain, bukan melawan kompetisi orang lain. It's not a competitive economics, but it's a saling membantu supaya lahan economics tumbuh. Bukan, they say lapangan kerja, which I think is kind of strange, but the
the field. I always think of it more as a field of economics. But yang kedua adalah tadi pagi, maaf, boleh saya sebutkan. It's okay, Dokter. Saya punya teman dari dunia economics. Namanya Felia Salim. Dan saya berpikir kalau Universitas Malang mau undang beliau, she's mandiri sekarang, dulu Executive Director BNI. Dan sangat hafal masalah tantangan ekonomi di Indonesia. Saya tanya beliau lewat WhatsApp. Felia, ada konsep in kind di bahasa Indonesia. Karena di Barat, khususnya seniman, kita punya ide bahwa when you buat the rencana, anggaran, proposal, dengan harapan akan ada hibah, tapi tidak harap. Gara-gara dia budget constraint ya. Ada subsection in the anggaran. It's called in kind, but it's better daripada ada ide di Indonesia tanpa tunai, non tunai, hal yang dicipta, but the nilai tunai tidak dihitung. But in kind, it's something lebih cantik because it has this ide kind, like something kebaikan hati. So in the rencana anggaran, it would say umpamanya that Diane akan menari di Candi Sumbarawan, dia datang bayar sendiri, mungkin diberi tempat inap, diberi tempat makan. Dia bawa pakaian sendiri, latihan sendiri, berapa jam, menari berapa lama. The latihan dan menari itu dihitung per jam berapa menurut Ibu Diana, akan dicatat sebagai saya menyumbang untuk ini sekian-sekian untuk kegiatan itu, meskipun tidak ada tunai yang ditaruh dalam kotak. Kalau di Bali, the ide dana punya juga atau arta sering lewat gawe, cipta. Orang membuat tebantan, buat canang, menari, tidak dibayar. Karena itu untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan manusia. Ini sudut pandangnya ini ya agak berbedanya di situ ya, Dokter, antara seni budaya dan economics. Kalau economics kita kan mencari nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi kita memang bisa tetap mengkolaborasikan hal tersebut. Harus dihitung. Like umpamanya kita duduk di sini, this is nyata, kita duduk di sini 30 menit. Menurut Ibu, nilai itu berapa? Meskipun tidak harus disebutkan sekarang. But nanti in the anggaran Universitas Negeri Malang bisa dicatat bahwa Ibu Vidya dan Ibu Diana, 2 orang yang gelar S3. Because nanti akan lebih tinggi, the harga 30 menit berapa? Harus berpikir kali itu. And then you catat in the proposal on the anggaran, you say, mereka berdua menyumbang sekian juga untuk kebaikan Universitas Negeri Malang. I like the concept. Like that. And harus dihitung in the laporan juga. Because it's called in-kind contribution. It's a beautiful thing. But it also, it's penting karena itu kan memberi gambaran nilai seseorang seniman yang biasanya akan menyumbang sesuatu tanpa dibayar. Oke, Dokter. Betul? Iya, betul. Yes, jadi ini ya sudut pandang yang berbeda gitu ya, Dokter ya. Nice. Dokter. About that taman yang di Malang. Kita punya taman juga, Dokter, yang tadi Dokter sebutkan gitu ya. Tapi kita sebutnya sebagai kayu tangan heritage. Kayu tangan heritage. Jadi sebuah kawasan gitu ya di sini ada di Jalan Kayu Tangan itu apa namanya? Jalan Kayu Tangan itu ya, kawasan itu kayu tangan. Like wooden hand. Itu ada kawasan banyak sekali rumah
rumah-rumah bangunan tua dokter. Dan sekarang mungkin kira-kira 2-3 tahun ya itu sekarang sedang berkembang pesat begitu ya. Jadi banyak sekali tadi seperti taman, banyak sekali orang dari usia berapapun dengan level ekonomi berapapun berkumpul di sana. Nah di sana akhirnya terjadi aktivitas ekonomi yang sangat masif. Is the tata, boleh saya tanya, this tata ruang is classic Jawa Timur or is it campur Belanda atau apa? Campur. Oke. Ya. Tapi ada juga yang modern building ya dokter ya. Jadi ada beberapa rumah yang bangunan Belanda begitu ya, tapi juga ada yang sudah direnov ya dokter ya, seperti itu. Dan ini banyak digunakan oleh teman-teman muda itu untuk berkumpul di sana. Kemudian banyak sih nongkrong ya dokter ya. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang dokter nih sebagai seniman gitu ya. Dari kawasan kayu tangan, kira-kira bisa kita kembangkan apa itu dokter? Jadi kita bisa mengembangkan dari sudut pandang dari seninya apa kira-kira? Tentunya itu bisa membawa ke ini ya ekonomi ya, peningkatan ekonominya Kota Malang dokter. You know, there's dua hal about Malang. Satu, izinkan saya sampaikan bahwa my tugas sekarang di bawah BRIN adalah bantu menerjemahkan ke bahasa Inggris ensiklopedia arsitektur tradisional Bali yang karya oleh Prof. Sulistiawati asal Bali. Ini besar ensiklopedia, sekitar 1.700 sekian entry. But the ilmu tinggi sekali mengenai the tata ruang. Kenapa tempat dinamakan itu, dan waktu untuk dibangun, waktu untuk diupacara. I mean, the ilmu sangat kental. Jawa juga punya ilmu kayak itu. Ada beberapa teman-teman di Malang khususnya yang memang sangat dekat dengan masalah sejarah arkeologi, arsitektur dan seterusnya. And I think sebenarnya those taman kayak itu bisa menjadikan juga ruang untuk belajar. Di luar ruang formal. Kampus ya. Yes, and tidak harus takut dengan masalah popular. No, I think we have to kita harus dekat dengan animasi, music K-pop. Apa namanya? I mean another culture or the kopi atau budaya ini atau supaya anak muda tidak rasa bosan atau takut sesuatu akan berat. But I think also ada dulu pernah di Solo mungkin sampai sekarang di berbagai taman like Sriwedari, taman dekat wali kota. Ada pada hari tertentu, umpamanya kemarin 2 hari yang lalu adalah Hari Arsitektur Indonesia, tanggal 18 Maret. Oh, 18 Maret. Yang bagus, the ruang seni yang Pak Prapto mengadakan selalu terkait dengan hari. Umpamanya Hari Anak-anak, Hari Guru, Hari Lingkungan Hidup, Hari Arsitektur Indonesia untuk merayakan sesuatu. Dari situ anak muda akan lebih dekat dengan ini penting, situs ini penting, sekaligus dapat bergaul dengan akademisi, seniman. Tidak harus ada dana besar, yang penting ada snack, ada kopi dan teh. Itu paling penting. Kita ada juga dokter. Yang itu. Malang ada ya hari ulang tahun Kota Malang ya. Nah itu biasanya event berkumpul ya di situ untuk merayakan sedikit tempat hari untuk gambar. Kalau Hari Arsitektur Nasional, ajak anak-anak datang dari sekolah menggambar gedung-gedung itu. Dari situ mereka akan menilaikan cagar budaya mereka, sekaligus bisa belajar. Dari situ mereka bisa menjadi pemandu mengenai budaya. Berarti yang bisa saya garis bawahi di sini dokter, aktivitas yang tempatnya ke kayu tangan heritage itu ya, mungkin kita butuh event-event yang
perlu kita lakukan di situ, begitu ya dokter ya. Terutama kita misalnya punya hari apa nih yang diciptakan di situ nih. Kemudian kita memunculkan aktivitas art, seni budaya yang ada di Kota Malang, supaya itu lebih ini lagi ya, terkenal lagi. Bawa podcast ke sana. Menarik dokter ya. Kayak itu. Supaya lebih dekat. Mungkin dengan warga juga. Nah, bisa jadi inspirasi untuk banyak pihak ya, karena di situ memang banyak kalangan dokter. Ada yang anak muda sekali gitu ya, ada yang bahkan dari pemerintah juga ya. Nongkrongnya juga itu menjadi tempat berkumpulnya kami orang-orang di Malang dengan wisatawan juga yang hadir ke sana untuk menuju Kota Malang. Insight bagus nih. Jadi kita mungkin akan bisa create itu, dan teman-teman muda barangkali ya, coba kita create sesuatu ya supaya kayu tangan yang kita miliki ini lebih dihidupkan, lebih hidup, tidak hanya sebagai tempat nongkrong ya dokter ya, bukan untuk tempat kongko atau ngobrol santai gitu, tapi kita gali-gali ilmu budaya di sana, cipta wayang kulit yang baru, cerita modern. Keren itu, mungkin perlu ya dokter ya, kita bikin event besar di situ, kemudian wayang kulit modern, ciptaan baru. Menarik sekali dokter. Tapi saya rasa waktu kita sudah terbatas, sudah habis dokter bicarakan ini. Tapi insight dari yang disampaikan oleh dokter terkait dengan bagaimana kita mengembangkan ekonomi kreatif, terutama di Kota Malang, ini perlu kita gali lebih lanjut dengan teman-teman semua. Dan ini tentunya butuh ini ya dokter, partisipasi dari teman-teman muda, apalagi di Malang tuh anak-anak mudanya dokter banyak sekali. Dokter tadi melihat ya banyak sekali ketika masuk di Kota Malang ya. Masa depan Indonesia berada di Malang. Terima kasih dokter atas kesempatannya sudah hadir bersama kami dalam ORKES, obrolan ekonomi dalam podcast. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Vidya Permasari, pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Thank you Dr. Diane, PhD.